Sudah, Pak Asep. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPNI. Yang ketiga, sambutan Ketua IPKKI Jawa Tengah. Yang keempat, sesi ilmiah. Untuk hari ini, sesi ilmiah akan diisi dengan penyampaian materi dan diskusi. Kemudian besok kita akan workshop. Kemudian terakhir, penutup. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita awali kegiatan ini dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Acara berikutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PPNI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam tabdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan
panggilan tugas mulia. Mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Acara berikutnya, sambutan Ketua IPKKI Jawa Tengah kepada Ibu Nus Pajar Triasi, Eskep MM, dipersilahkan. Terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu segenap narasumber, yang saya hormati segenap panitia dan pengurus IPKKI Jawa Tengah, yang saya hormati teman-teman semua seluruh Indonesia, perawat-perawat komunitas yang hari ini tentunya kita pertama bersilaturahim, yang kedua kita dapat belajar bersama terkait dengan kegiatan hari ini yaitu seminar dan workshop Perkesmas. Teman-teman semua yang saya banggakan, bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah kami memang mempunyai masukan, teman-teman juga banyak yang memberikan masukan kepada kami di Puskesmas bahwa saat ini teman-teman Puskesmas mendapat kesulitan ketika melaksanakan Perkesmas. Yang kedua terkait dengan dokumentasi asuhan keperawatan. Karena apa? Kita memahami kalau yang pelayanan bahwa selama ini Puskesmas terlalu banyak program bahkan semakin ke sini semakin bertambah. Nah, bukan berarti dengan demikian kemudian perawat akan lepas dalam tanggung jawab dokumentasi asuhan perawatannya. Apalagi untuk saat ini bahwa sebagai perawat itu ketika jadi pegawai negeri atau menduduki jabatan fungsional, itu kan harus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan fungsional. Dan disitulah dibutuhkan dokumen-dokumen, salah satunya adalah ada asuhan keperawatan, di samping ada portofolio maupun logbook. Nah, ini tentunya banyak sekali teman-teman di Puskesmas yang kemarin mengeluh banyak kesulitan. Harusnya askep bagaimana sih sehingga kadang dokumen ini menjadi tidak seragam, walaupun memang harus tidak seragam, tetapi kan koridornya tetap sama, bahwa di dalam proses keperawatan harus mulai dari pengkajian, kemudian bagaimana menegakkan diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, mengimplementasikan, dan kemudian mengevaluasi. Walaupun sesuai dengan Permen 26 tahun 2019 sudah dibedakan antara kalangan perawat vokasi dan perawat profesi, baik di dalam UKP maupun UKM, sehingga kita pun harus tahu, harus selalu belajar bagaimana perawat-perawat puskesmas tetap menjalankan program-program puskesmas dengan baik, tetapi tupoksinya itu tidak akan lepas, bahwa sebagai pemberi asuhan perawatan, maka dokumen untuk melaksanakan tugas di puskesmas pun adalah dokumen asuhan keperawatan. Tidak boleh dilupakan. Sehingga kenapa hari ini kami menyelenggarakan ini, salah satu alasannya adalah itu. Yang kedua adalah terkait dengan kredensialing puskesmas. Tahun 2023, semua tenaga perawat, dokter gigi, dan bidan harus ikut kredensialing. Nah, ini kan berarti harus bagaimana perawat itu memahami butir-butir kegiatan di dalam jabatan fungsionalnya. Yang itu tidak akan lepas dari dokumen asuhan. Untuk itu kami, IPKKI Jawa Tengah, itu merasakan bahwa ini adalah kebutuhan teman-teman kita semua di puskesmas. Memang untuk kegiatan hari ini sebetulnya sasaran adalah perawat-perawat puskesmas. Supaya apa? Supaya paling tidak satu puskesmas seandainya kalau se-Jawa Tengah saja itu ikut semua, jumlahnya akan tentunya banyak sekali, nggih. Dan itu bisa ditularkan kepada teman-temannya. Artinya yang mengikuti hari ini nanti bisa menyampaikan. Tetapi kami pun berharap
Karena kami melihat peserta itu se-Indonesia, ini ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan dan Bali, provinsi lain, sehingga saya sangat bersyukur paling tidak teman-teman yang di institusi pendidikan sebagai dosen pun bisa nanti di dalam melaksanakan bimbingan mahasiswa itu ikut menularkan kepada perawat-perawat puskesmas di wilayah Panjenengan, di mana Panjenengan itu nanti praktek mahasiswanya ditempatkan di puskesmas. Itu tujuan hari ini kegiatan, sehingga kami pun berharap bahwa kegiatan ini nanti akan disimak teman-teman semua. Mohon maaf, ini nanti ada penugasnya, sehingga tidak bisa Panjenengan itu nyambi melaksanakan apa, karena saya yakin kalau yang dari puskesmas tentunya sudah mendapatkan tugas, sehingga di sini silakan jangan fokus selama 2 hari ini, karena nanti sore hari akan ada penugasan. Semua akan diberi tugas melaksanakan atau mengerjakan asuhan perawatan, nanti tinggal kita bagi mana yang mengerjakan aspek individu, kemudian keluarga dan kelompok. Dan besok akan ada presentasi dari penugasan itu. Perwakilan, nanti akan ada perwakilan, sehingga kami berharap teman-teman semua ini kesempatan, mohon maaf, yang sangat jarang ya. Jadi silahkan dilaksanakan, diikuti dengan baik, sehingga nanti apa yang kita upayakan hari ini itu dapat kemudian diimplementasikan dengan baik pula di tempat Panjenengan bekerja maupun ditularkan pada teman-teman yang tidak mengikuti hari ini, sehingga perawat puskesmas tidak lagi ke depan kebingungan ketika mau mengerjakan dokumentasi asuhan perawatan. Apalagi perawat puskesmas saat ini itu di dalam jabatan fungsional bisa menduduki jabatan fungsional tertinggi, yaitu jabatan fungsional sebagai ahli utama. Itu kami berharap untuk kegiatan hari ini, sehingga sekali lagi saya sampaikan terima kasih atensinya ini teman-teman yang mengikuti, tidak hanya Jawa Tengah saja, supaya kegiatan berjalan dengan baik. Monggo nanti kita ikuti dengan Panjenengan ikuti dengan seksama juga. Kemudian saya juga menyampaikan, karena ini bulan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibalas dengan pahala dan keberkahan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kami nyatakan seminar dan workshop Perkesmas IPKKI Jawa Tengah dengan ini dinyatakan dibuka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua IPKKI Jawa Tengah yang sudah memberikan sambutan. Merupakan satu tantangan dan peluang ya bagi kita semua, di mana dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di era sekarang tentu kompetensi seorang perawat terus harus ditingkatkan. Kita bersyukur PPNI sudah memfasilitasi pedoman atau standar asuhan melalui 3S ya, SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, sehingga tinggal kita bagaimana mengaplikasikan standar asuhan itu supaya bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena tentu masyarakat sangat berharap intervensi-intervensi dari kita semua sehingga permasalahan yang ada bisa terselesaikan. Baik, Bapak Ibu, saya juga sangat senang sekali bisa hadir di sini bersama, tadi sudah disampaikan oleh Ketua bahwa yang hadir tidak terbatas pada Jawa Tengah, ternyata memang seluruh perawat di Indonesia hadir. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita sama-sama bisa meningkatkan kompetensi kita semua, berdiskusi sehingga nanti ada luaran satu standar ya, satu acuan yang bisa kita gunakan di dalam pelaksanaan praktek Perkesmas. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk pada acara inti, yaitu di sesi ilmiah. Nanti akan ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan materi. Untuk sesi ilmiah ini akan dipandu oleh moderator Ibu Sugih Wijayati, Magister Keperawatan Nurse MKes EPIP,
Beliau bekerja di jurusan keperawatan Semarang, kemudian pendidikan terakhir S2 Epidemiologi Undip, dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh S3 di Undip. Ya, baik. Untuk sesi ilmiah, saya serahkan kepada moderator. Dipersilahkan Ibu Sugih Wijayati. Baik, terima kasih Pak Asep atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memandu sesi diskusi pada hari ini. Bapak Ibu, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada segenap hadirin pada pagi hari ini dalam seminar dan workshop Perkesmas yang diselenggarakan oleh IPKKI Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 sampai dengan 24 April 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, nampaknya akan lebih semarak gitu ya, akan lebih semangat. Akan saya buka dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Jauh pulau di Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah seminar dibuka, semoga acara mendapat berkah. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada seminar pagi hari ini akan ada 2 sesi, agendanya kita ikuti nanti. Sesi pertama dengan 3 pembicara. Pembicara yang pertama adalah Ibu Fajar Triasih, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Manajemen, dengan materi kebijakan dan indikator dokumentasi asuhan keperawatan dalam ujian kompetensi jabatan fungsional. Materi kedua akan disampaikan oleh beliau Dr. Ferry Mindrova, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Keperawatan Spesialis Komunitas, dengan materinya asuhan keperawatan individu, keluarga dan kelompok dengan masalah kesehatan hipertensi. Dan pembicara ketiga, Bapak Asep Iskandar, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Komunitas dengan materi asuhan keperawatan individu dengan masalah kesehatan tuberkulosis. Baik Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita sampaikan untuk pemateri pertama dari Ibu Fajar, akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau hadir di sini sebagai Ketua IPKKI Provinsi Jawa Tengah dengan tempat tanggal lahirnya Banyumas 2 Agustus, alamat di Jalan Raya Baturaden, Rempowan, status menikah dengan 3 cucu ini. Oma yang cantik sudah punya 3 cucu ternyata. Beliau sebagai PNS ya, perawat madya sebagai Kepala Puskesmas Baturaden 2 dan juga PLT Puskesmas Baturaden 1. Riwayat organisasinya ini cukup banyak sebagai Ketua Ikatan Alumni Akper Permas, Ketua Komite Perawat Komunitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Ketua DPD PPNI Banyumas, Ketua IPKKI Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sampai dengan sekarang, anggota bidang pelayanan DPP IPKKI, anggota bidang pengembangan SDM DPP Apkesmi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, kita hadirkan pembicara pertama, Ibu Fajar Triasih, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Manajemen. Kami silakan Ibu Fajar. Baik, terima kasih Ibu Mega yang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya mohon di share screen kan Pak Sobin, karena kebetulan tadi di WA saya tidak di laptop saya tidak bisa dibuka. Ini saya ganti untuk judul Bapak Ibu semua peserta maupun panitia dan narasumber yang lain. Judulnya saya ganti implementasi, karena kalau kebijakan itu dari pemerintah ya, artinya bisa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi maupun dari kementerian misalnya. Karena ini kebijakan saya, kami ambil ini kan ganti judulnya menjadi implementasi indikator dokumentasi. Teman-teman semua peserta kegiatan hari ini bahwa sebetulnya kami
kasih judul kegiatan hari ini adalah Bintek, tetapi untuk pengambilan atau permintaan SKP itu tidak ada SKP Bintek, sehingga kami masukkan kegiatan itu menjadi seminar dan workshop, yang tentunya tidak mengurangi makna bahwa hari ini bagaimana kita akan berbagi ilmu, belajar bersama tentang bagaimana mengimplementasikan dokumentasi asuhan perawatan, bukan hanya saja pada saat uji kompetensi, tetapi paling tidak ini juga sebagai bekal teman-teman semua yang mungkin lama ya, yang sudah bekerja lama, kemudian harus UKOM saat ini, sehingga ada kesulitan dalam penyusunan dokumen. Lanjut, Om. Nah, teman-teman semua, tentunya kita memang bahwa di dalam melakukan tugas sebagai perawat harus memahami peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, bukan hanya sekedar meningkatkan bagaimana ilmu perawatan itu harus berjalan dengan baik, kemudian mempelajari ilmu perawatan saja, tetapi dasar hukum dalam keperawatan pun harus kita ketahui. Bagaimana kita ketahui bahwa telah ada beberapa banyak bahkan peraturan perundangan yang telah mengatur terkait dengan tenaga perawat. Di dalam Undang-Undang 36 tahun 2014 pun di situ di dalam tenaga kesehatan juga diatur bagaimana karena perawat merupakan juga sebagai tenaga kesehatan. Kemudian di dalam Undang-Undang 38 2014 tentang perawatan ini juga diatur bagaimana terkait dengan perawatan mulai dari calon perawat sampai dengan perawat yang melakukan tugas. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ini yang mengatur bagaimana tentang perawat yang menjadi atau semua tenaga kesehatan yang menjadi ASN. Kemudian ada kalau di Puskesmas, di sini ada Kemenkes 279 tentang Perkesmas, dan saat ini sedang dalam proses pergantian. Tinggal menunggu tanda tangan Bapak Menteri untuk pengesahan Permenkes yang mengatur tentang Perkesmas yang terbaru. Sehingga nanti kita tunggu saja untuk teman-teman Puskesmas, bagaimana untuk pelaksanaan kegiatan di Puskesmas kita tentunya mengacu pada kegiatan-kegiatan Perkesmas. Kemudian di Puskesmas juga kita ada KMK nomor 908 tentang pelayanan keperawatan keluarga, yang sebetulnya ini kan sudah lama. Dan cuma karena perawat-perawat itu hanya memegang program, sehingga kadang satu perawat itu nggak mau pada jaim-jaim, nggak mau lah dikasih program 1, 2, nggak mau. Jadi maunya berapa? 5. Nah, tetapi apa? Kadang dokumentasi asuhan keperawatannya tidak dilaksanakan. Sehingga kalau sekarang muncul PIS-PK, tentunya ini tidak menjadi hal yang baru, karena perawat sebetulnya sudah ada dari dulu melaksanakan kunjungan ke keluarga. Kemudian ada PMK nomor 40 tahun 2017 tentang jenjang karir perawat. Permenkes nomor 26 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang ini yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam permen ini sudah ada perbedaan antara kewenangan perawat vokasi dan profesi. Jadi kalau dulu sama, semua perawat itu boleh menegakkan diagnosa sampai merencanakan tindakan sampai evaluasi. Tetapi di dalam Permen 26 sudah dibedakan kewenangannya. Kemudian di dalam Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, di sini jelas bahwa Perkesmas merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan di dalam perawat itu yang bekerja di Puskesmas untuk melakukan tugas. Kemudian di Permenpan nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Nah, disinilah di situ muncul bahwa saat ini semua tenaga perawat itu ketika kenaikan jenjang jabatan fungsional harus mengikuti uji kompetensi. Tentunya perawat ini justru menjadi kebanggaan ya bahwa di saat profesi lain belum melaksanakan UKOM, kita sudah. Sehingga sampai saat ini justru kadang profesi lain belajar, termasuk ke saya. Jadi mohon maaf, dari profesi bidan, dokter pada tanya bagaimana sih UKOM, bagaimana ini. Itu berarti kita sudah menjadi contoh. Nah, jangan sampai kita yang sudah dipandang oleh profesi lain, wah itu sudah baik melaksanakan UKOM, ternyata masih bingung juga pelaksanaan UKOM, bahkan dokumentasinya. Nah, untuk itu teman-teman membaca, karena butir ini pun nanti, sebentar. Karena butir di dalam jabatan fungsional itu pun nanti akan mengacu pada kredensialing yang akan dilaksanakan. Untuk tahun 2022, semua tenaga fungsional itu harus UKOM. Nah, kita kan sudah, jadi kita tinggal melanjutkan. Profesi lain semua wajib besok.
tahun 2023 dan kita akan mengikuti kredensialing. Jadi tenaga dokter, dokter gigi, perawat dan bidan ada kredensialing. Kemudian di KMK 425 tahun 2020 sekarang sudah ada standar profesi perawat. Sehingga untuk teman-teman tentunya kita harus membaca peraturan, jangan sampai kita bekerja tidak tahu aturan yang mengatur kita. Tentunya di saat pandemi ini kita juga mengacu berbagai macam Permenkes, Perda, Perbu, Pergub, ya, dan sebagainya terkait dengan penanggulangan. Nah, ini yang harus diketahui. Silakan lanjut. Nah, kalau bicara perawat di puskesmas, tentunya kita tidak akan lepas dari Permenkes 43 tentang puskesmas ini, sehingga puskesmas ini itu pun sebagai fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan upaya masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan promotif dan preventif. Nah, disinilah sebetulnya tindakan keperawatan mandiri itu banyak sekali ya, daripada kalau kita misalnya di rumah sakit yang banyak melaksanakan tugas pendelegasian, dan utamanya perawat di puskesmas ketika perkesmas berjalan, harusnya promotif preventif pun ini berjalan dengan baik. Lanjut. Kemudian di dalam pasal 3 Permen 43 di situ jelas ya bahwa pada ayat 1 prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi di situ ada paradigma sehat sehingga bagaimana kita mempertahankan kondisi masyarakat itu menjadi tetap sehat bahkan meningkat derajat kesehatannya. Kemudian puskesmas itu punya asas pertanggungjawaban wilayah, sehingga bagaimana kita itu tidak mungkin bekerja hanya pas pada waktu pagi jam 7:15 sampai jam 2:15 misalnya, itu tidak. Tetapi kita punya asas wilayah, sehingga puskesmas itu adalah rumah sakit raksasa. Yang kalau di rumah sakit, mohon maaf, perawat di rumah sakit di bagian tertentu, bagian medikal bedah kah, maternitas kah, itu sudah situ ya di situ saja. Tetapi kalau yang di komunitas, sesungguhnya adalah perawat-perawat ini perawat yang hebat. Kenapa? Kasus semua ada. Nah, kita punya asas pertanggungjawaban wilayah yang tentunya harus menyehatkan bagaimana di wilayah kerja kita. Sehingga tidak mungkin kita tidak mengerjakan ini. Bagaimana kita memandirikan masyarakat juga dengan bagaimana menyehatkan desa-desa siaga maupun keluarga sehat. Kemudian ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna dan keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana di dalam akreditasi ini pun ada bahwa kita melalui dari P1, P2, P3, kembali lagi tahun depan P1, P2, P3, itu tidak lepas, tidak selalu lingkaran itu bersambung terus, tidak kemudian berhenti, dimonitoring selesai. Nah, ini untuk teman-teman di sini di dalam penyelenggaraan puskesmas ini harus melaksanakan ini. Lanjut. Kemudian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas di kawasan pedesaan memiliki karakteristik bahwa di sini UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, perawat di sini kan bisa melakukan kunjungan rumah ke keluarga, bisa melakukan pembinaan kelompok ataupun individu dengan masalah kesehatan. Di dalam UKP jelas itu untuk individu, kemudian ini juga untuk optimalisasi peningkatan kemampuan jaringan, pelayanan, dan jejaring. Kita harus bekerja sama, tidak mungkin puskesmas itu bekerja sendiri menyehatkan satu wilayah kerja yang jumlahnya puluhan ribu. Maka itu butuh kita punya jejaring dan jaringan, dan tentunya adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalam pelayanan kesehatan, membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lanjut. Kemudian di dalam pasal 53, di sini di dalam melaksanakan UKM dan UKP, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan sebagaimana di bawah ini, yaitu ada manajemen puskesmas. Tidak mungkin sebuah puskesmas itu tanpa ada unsur manajemen. Ya seperti saya, kenapa sampai double menjadi PLT? Karena di sini kebetulan kepala puskesmasnya kemarin baru saja meninggal dunia, sehingga tidak bisa kosong, karena harus pertanggungjawaban terkait dengan administrasi, keuangan, kepegawaian dan sebagainya itu harus ada yang bertanggung jawab. Kemudian kepelayanan kefarmasian, ini pun ada orangnya, ada partnya, ada jenis pelayanannya. Puskesmas pun tadi untuk manajemen ada kan, manajemen ini dilaksanakan, ada kepala puskesmasnya, ada KTU, ada kegiatan kemanajemenan.
Kemudian pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ini Bapak Ibu semua teman-teman, ini yang kadang ini tercantum. Artinya siapa yang bilang bahwa ini adalah sebagai pengembangan? Ini kakinya puskesmas. Jadi kalau puskesmas itu tidak ada puskesmas, yaitu kakinya timpang. Jadi jangan bilang bahwa oh itu kan puskesmas hanya pengembangan, tidak ada itu. Ini wajib. Nggak ada puskesmas tanpa manajemen, tanpa pimpinan, nggak ada puskesmas tanpa pelayanan kefarmasian. Nah, pelayanan keperawatan kesehatan itu pun merupakan hal yang wajib. Maka teman-teman semua, monggo kita kembali ke kitohnya, kita melakukan kegiatan perkesmas. Dan indikator perkesmas apa saja, bagaimana pelaporannya, besok akan disampaikan untuk sistem laporan oleh Bapak Nasir ya, dari Dinas Kesehatan dan pengurus IPKKI juga. Kemudian pelayanan laboratorium dan kunjungan keluarga. Karena saat ini apa PISPK harus berjalan, data bergulir, data tidak berhenti. Harusnya dari 2017-18 ketika sudah didapatkan data, maka perkesmas berjalan. Ambil itu langsung, jemput bola, tidak usah harus kemudian nunggu setelah didata apa saja sih loh yang tadinya hamil sudah melahirkan, yang tadinya bayi sudah menjadi anak. Nah ini kan tentunya perlakuan berbeda. Nah sementara teman-teman semua banyak menunggu kemarin-kemarin. PISPK sudah pendataan, oh itu analisnya IKS-nya belum keluar. Terus yang sudah didata, ya sudah biarkan saja karena belum ada program kelanjutan terkait dengan intervensi lanjut. Padahal harusnya apa? Tangkap dengan perkesmas. Kalau memang dalam satu wilayah desa banyak hipertensi, bikinlah kelompok hipertensi. Kalau ada yang TB paru, lah sudah dengan hematom, lah silakan kunjungan keluarga, tidak harus nunggu intervensi lanjut yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Tangkap saja dengan pelayanan ini. Jangan sampai kita menunggu intervensi nanti yang dibuat peraturannya, ternyata pasien sudah meninggal. Nah itu contohnya teman-teman. Jadi ini perkesmas sangat penting. Kenapa? Termasuk kunjungan ke keluarga, sehingga monggo untuk kita kembali belajar supaya bagaimana ke depan perkesmas dapat berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, kita mengingat kembali bahwa tanggung jawab perawat puskesmas di dalam UKP, di situ kita menyusun atau melaksanakan asuhan perawatan pada pasien individu. Sebetulnya banyak, dokumen juga tidak terlalu rumit ketika dirawat jalan maupun digadar. Silahkan dibuat data subjektif, objektif, kemudian tentukan diagnosa perawatan, kemudian masukkan intervensi langsung tindakan. Jadi contohnya ketika panjenengan, wah saya di BP kan cuma anamnesa, lah ngapain cuma anamnesa? Ketika tahu di situ pasien dengan ada sesak nafas, bronkopneumonia misalnya, atau bronkitis, sesak nafas, kalau memang itu anak, silakan jenengan fisioterapi dada, ajarkan apa pada ibunya, kan bisa. Jadi itu masuk di dalam dokumen dokter kecil. Jadi dokter kecil hanya mengikuti saja. Bentar Om. Nah, kemudian itu di dalam UKP, kemudian di dalam UKM, di sini kan ada asuhan perawatan pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dan ini memang kalau UKM banyak kegiatan di luar gedung. Tetapi di dalam perkesmas ada kegiatan dalam gedung, ada kegiatan luar gedung. Nah itu jadi tidak harus identiknya perkesmas yang mesti keluar dari puskesmas. Tidak, tetapi ada di dalam gedung juga, maka sebaiknya setiap puskesmas ada ruang perkesmas. Lanjut. Nah, kemudian di dalam jenis kegiatan perkesmas di puskesmas, tentunya kita memang banyak kasus, tetapi di sini sudah ada pembinaan keluarga dari Bumil Risti yang dibina, Bumil Nifas, kemudian sampai dengan keluarga dengan individu tindak lanjut perawatan. Contohnya apa? Kalau puskesmas perawatan. Jadi di dalam puskesmas perawatan ada yang menyampaikan, loh kok puskesmas perawatan kan sama aja dengan rumah sakit? Beda. Kalau rumah sakit itu setelah pasien dirawat pulang ya sudah, kecuali misalnya oh ada perawatan luka, kemudian nyuruh itu perawatnya di sana, besok datang dong ke rumah saya. Tetapi kalau di puskesmas tidak, puskesmas rawat inap harus ada follow up. Bagaimana upaya kasus yang ada di puskesmas itu ketika memang dibutuhkan penularan COVID, ada penularan TB, maka Pak jalan dengan inilah bedanya puskesmas rawat inap dengan rumah sakit.
sementara rumah sakit tidak. Sedangkan kalau untuk home care ada kewenangan, ada SIPP yang memang harus menyertai ke bagaimana kunjungan rumah. Sementara kalau perawat puskesmas mau melakukan home care di wilayah kerjanya, cukup dengan menggunakan SIPP yang ada di dalam puskesmas, tidak perlu membuat SIPP baru. Lanjut. Pembinaan kelompok. Kapan jenengan membuat kelompok jemaah haji, silakan. Kelompok hipertensi, silakan. Kelompok dengan penyakit DM, silakan. Cuma memang yang ada sementara ini di dalam puskesmas, ada kelompok balita, yaitu di posyandu balita, ada kelompok usia lanjut, kemudian anak sekolah juga yang di posbindu. Sekarang sudah banyak. Nah, apalagi dengan adanya rumah karantina dengan kondisi COVID, ini kan masuk juga di dalam kelompok yang pembinaan. Jangan sampai perawat tidak hadir di situ ketika ada rumah karantina, takut tertular. Lah pakai prokes yang baik, artinya akan sudah diberikan bagaimana protokol kesehatan ketika berinteraksi. Itu di sana dibutuhkan penguatan kepada masyarakat yang memang terkonfirmasi dan tanpa gejala supaya tidak menjadi stres. Lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke dalam Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Bahwa di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan perawat, dengan jabatan fungsional perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Perawat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan perawat sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Perawatan adalah kegiatan pelayanan asuhan, pengelolaan perawatan dan pengabdian masyarakat. Jadi mau IPK-nya 4K, 3,99K, tidak kemudian merupakan dokumen asuhan perawatan atau di dalam praktek perawatan yang disusun memang adalah ini. Perawatan, pelayanan asuhan perawatan adalah tindakan perawatan yang dapat dilakukan secara tim oleh perawat yang memenuhi keahlian dan kewenangan di bidang pelayanan perawatan. Lanjut. Ini terkait dengan jabatan fungsional. Dalam jabatan fungsional perawat ada jabatan fungsional perawat terampil dan juga ada perawat dengan keahlian. Di mana jenjang jabatan perawat terampil dimulai dari perawat pelaksana sampai dengan perawat penyelia. Sementara untuk jenjang perawat ahli adalah dari mulai perawat muda, perawat pertama, perawat muda, kemudian perawat ahli madya. Dan untuk golongan perawat terampil ini mulai dari golongan 2C sampai dengan 3D. Sementara untuk golongan perawat mulai dari pengangkatan saat ini itu sudah berbeda. Kalau dulu pengangkatan perawat CPNS atau PNS adalah mulai dari golongan 3A, sekarang sudah mulai dengan golongan 3B. Dan ini adalah penghargaan kepada profesi kita oleh pemerintah. Nah, tim penilai jabatan fungsional adalah tim yang diberikan kewenangan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit. Jadi ini ada tim biasanya di Dinas Kesehatan, yang membentuk adalah Kepala Dinas Kesehatan, dibuktikan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan, tim untuk penilai angka kredit. Dan angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan. Untuk itu maka teman-teman, angka kreditnya sendiri di mana? Menyusun SKP pun berdasarkan butir kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya. Tidak bisa kemudian ditulis semua. Ataupun misalnya begini, untuk butir kegiatan perawat misalnya penyelia di puskesmas, kan tidak harus sama. Artinya di situ misalnya ada 36 butir, itu tidak harus ditulis semua. Yang bisa dilaksanakan di puskesmas inilah butir kegiatan yang bisa dilaksanakan. Karena kalau nanti sudah ditulis, kemudian tidak dilaksanakan, tidak ada kegiatan itu. Contohnya apa? Pemberian oksigenasi kompleks. Nah, ini kompleks kan adanya di rumah sakit, ada ruang HCU dan maupun ICU, mungkin di IGD. Nah, tetapi kalau di puskesmas kan tidak ada, nggak ada CPAP juga. Mana ada oksigenasi kompleks misalnya. Nah, itu maka tidak usah ditulis, tapi sederhana, boleh di dalam butir kegiatan. Lanjut. Nah, ini ada yang namanya DUPAK, ada yang namanya PAK.
DUPAK adalah daftar usulan penetapan angka kredit yang harus disusun berdasarkan data-data per semester disusun dengan untuk diusulkan kepada tim penilai. Sementara PAK adalah penetapan angka kredit. Di situ formulir yang berisi keterangan perorangan di mana hasil dari yang dinilai dari DUPAK itu dirangkum. Sehingga keluarnya adalah nilai di PAK ini, penilaian angka kredit. Sehingga yang menetapkan atau yang menilai DUPAK adalah tim penilai, tapi yang menetapkan PAK adalah Kepala Dinas Kesehatan. Tetapi kalau perawat yang sudah 4B mau ke 4C, yang membuat bukan lagi di tingkat kabupaten, tetapi di kementerian. Nah, untuk sekretariat biasanya ini di penilaian adalah di Dinas Kesehatan. Lanjut, Om Biing. Nah, untuk jenjang jabatan dengan kepangkatan, di situ ada perawat mulai dari perawat yang terampil, ya, dari pengatur, kemudian pengatur tingkat 1, atau di sana pengatur adalah dengan perawat dengan golongan 2C, 2D, kemudian di mahir ada di 3A, 3B, dan untuk perawat penyelia di situ mulai dari 3C dan 3D. Sementara untuk perawat ahli itu memang dari mulai penata muda tingkat 1 atau perawat pertama, kemudian perawat muda mulai dari golongan 3C dan 3D, dan perawat madya mulai golongan 4A sampai 4C, kemudian untuk selanjutnya adalah perawat utama. Lanjut. Nah, aduh, bisa digeser nggak ya? Ketutup gambarnya. Ini untuk butir kegiatan ya. Butir kegiatan contohnya untuk perawat terampil. Itu ada 18 butir seperti yang saya sampaikan. Bukan berarti perawat pelaksana itu menulis semua 18 butir ini di dalam SKP. Jadi pilih yang ada di puskesmas apa, yang bisa dilaksanakan apa. Tetapi tidak boleh kurang dari 10 butir. Jadi kalau untuk perawat terampil, untuk pelaksana, di situ ada 18 butir. Kemudian perawat mahir, di situ ada 28 butir kegiatan. Itu pun silakan. Untuk penyelia ada 27, ahli pertama ada 51, ahli muda 44, ahli madya 43, dan ahli utama 25 butir. Ini silakan teman-teman semua sesuai dengan jenjang jabatannya. Silakan dipilih butir mana yang mau masuk untuk panjenengan bisa laksanakan dalam melaksanakan tugas di puskesmas. Lanjut. Nah, apa ada uji kompetensi? Tentunya kita berharap bahwa perawat pun tidak hanya terpaku di dalam kegiatan keseharian. Pelayanan ke masyarakat jelas sekarang dibutuhkan adalah perawat dituntut untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Sehingga ini ketika standar kompetensi jabatan ASN itu sudah ada, maka kompetensi individu pun harus diukur dengan apa? Dengan uji kompetensi. Nanti setelah melihat bahwa di UKOM kok terdapat kesenjangan kompetensi, maka perlu adanya pengembangan kompetensi. Yaitu untuk ASN di sini ada pembelajaran di unit kerja ataupun nanti ada coaching ataupun learning di sini, silakan. Dan di situ boleh dilakukan seperti pelatihan, diklat, dan sebagainya. Maka ini tugasnya dari pemerintah. Bagaimana ketika, oh ternyata banyak yang tidak lulus UKOM, maka perlu ada pengembangan kompetensi. Nah itu contohnya kenapa pengembangan kompetensi ini diperlukan. Itu diukur dari kompetensi individu yang akan diukur dalam uji kompetensi. Lanjut. Kewajiban dari pejabat fungsional di situ adalah melaksanakan tugas pokok. Artinya tupoksinya apa sebagai perawat? Artinya yaitu perkesmas. Di dalam puskesmas wadahnya dalam perkesmas. Kemudian setelah mencatat dan menginventarisasi mengikuti ketentuan, maka mengumpulkan bukti fisik pelaksanaan kegiatan untuk mengumpulkan angka kredit. Jadi bisa saja perawat itu memang ada tugas lain yang diperintahkan oleh atasan karena tugas pengadministrasian contohnya sebagai pengelola BLUD, pengelola POK maupun program-program dalam puskesmas tidak mungkin itu puskesmas itu per tugas itu 1 orang.
pasti akan berbagi karena keterbatasan daripada anjab masing-masing puskesmas bagaimana ABK menentukan kebutuhan untuk tenaganya itu sudah dihitung sehingga memang banyak yang rangkap tugas, tapi bahwa kita pun sebagai perawat harus mengumpulkan bukti fisik hasil kegiatan pelayanan perawatan sehari-hari untuk dapat mengumpulkan angka kredit untuk nanti bisa melakukan kenaikan pangkat atau uji kompetensi. Lanjut. Nah, di dalam pengembangan karir jabatan fungsional, ini di dalam undang-undang tentang ASN, itu ada pasal 69, pengembangan karir PNS dilakukan dengan berdasarkan tentunya harus memenuhi angka kredit. Tidak mungkin naik jenjang jabatan, angka kredit kurang. Sehingga SKP-nya pun harus terpenuhi nilainya. Nah, saat ini diperlukan dengan pengembangan kompetensi yaitu melalui uji kompetensi ataupun mengikuti pendidikan. Kemarin SPK masih bisa dari perawat, sekarang sudah tidak bisa, maka ada RPL. Nah, untuk penyesuaian. Dan tentunya sekarang ada D4, ada S1, ada S2. Tetapi bukan berarti ketika kemudian seorang perawat dari D3 pengangkatannya, kemudian sekolah nes pasti akan diangkat. Karena harus melihat apa? Formasi. Apakah masing-masing institusi atau Fasiankes ini sudah meng-ABK-kan formasi untuk perawat ahli misalnya. Sehingga ini pun terkait dengan pengangkatan. Bagaimana untuk yang lulusan misalnya baru mengikuti pendidikan itu disesuaikan dengan jenjang jabatan, terkait juga dengan bagaimana anjabnya masing-masing institusi. Lanjut. Nah, di dalam masalah pengujian, kadang kami temukan, karena kebetulan juga ketua tim penilai untuk ketua tim uji kompetensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, ini kadang ada butir kompetensi dalam logbook yang tidak sinkron, tidak sama, artinya dengan data yang dibutuhkan. Kemudian ini juga antara jenis kegiatan dengan tool yang disiapkan tidak sama juga. Ada indikator penilaian yang belum tersosialisasi. Perangkat penilaian utama belum komprehensif. Jadi memang ini masalah-masalah dalam ujian kompetensi. Kemarin itu ada beberapa. Contohnya untuk apa saja sih harus dinilai, itu banyak yang teruji itu belum mengetahui bahwa saya ini hanya mengajukan data, tetapi apa poin-poin apa yang akan dinilai itu tidak tahu. Lanjut. Nah, metode uji kompetensi itu ada 4 dan seharusnya memang ketika mau kenaikan jabatan fungsional itu melalui uji portofolio itu wajib, kemudian ada uji tulis, uji lisan, dan uji praktik. Tetapi memang sekarang yang dilaksanakan baru portofolio dan wawancara atau lisan. Karena untuk melakukan ini saja itu sudah perawat yang mau hukum itu sudah stres bukan main. Bagaimana dalam waktu sekian bulan harus menyiapkan data yang sampai 1 meja penuh ya. Karena apa? Ya sistemnya kejar paket 1 minggu untuk melaksanakan kegiatan dalam waktu 1 semester harus selesai 1 minggu karena tidak nyicil melakukan dokumentasi sehingga ketika sudah mau UKOM baru dilaksanakan. Sehingga untuk saat ini untuk UKOM baru mulai portofolio dan ujian lisan. Lanjut. Nah, ini untuk metode uji portofolio, kita akan melihat laporan lengkap segala aktivitas orang yang dilakukan yang menunjukkan bahwa kecakapan pejabat fungsional kesehatan. Kemudian digunakan sebagai salah satu cara penilaian yang mampu mengungkap pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap pejabat fungsional. Dan termasuk dari sini refleksi sebagai bukti untuk tenaga fungsional itu melakukan kegiatan fungsionalnya. Lanjut. Nah, untuk UKOM ini dalam penilaian portofolio ini memang untuk komponen utama adalah 80%. Komponen tambahan bisa menggunakan ini, tetapi sebaiknya sebetulnya untuk mempermudah UKOM, jangan ambil semua komponen utama, berarti tinggal mengambil butir kegiatan saja. Tidak usah menampilkan pengembangan profesi, kecuali nanti kalau mau masuk ke utama. Kemudian ada sertifikat-sertifikat itu tidak usah, nanti lebih baik menyiapkan untuk UKOM itu adalah dengan komponen utama bagaimana tercantum dalam butir kegiatan. Karena nilai 80% ini akan menjadi 100% ketika komponen utama saja yang ditampilkan.
Kalau tetap ada dua komponen ini, 20% dari komponen tambahan, itu pun akan nanti akumulasi. Karena nilai lulus adalah tidak 60%. Lanjut. Nah, ini tadi yang seperti disampaikan teman-teman semua, bahwa ketika melakukan UKOM, panjenengan yang akan dinilai adalah ini. Ada M, V, A, dan E. M adalah memadai. Jadi dokumen itu harus memadai kesesuaian antara jumlah dokumen yang dipersyaratkan dan dengan ketersediaan dokumen yang ada. Bahwa misalnya di dalam melakukan pengkajian dasar pada individu dibutuhkan dalam kegiatan itu yang dibutuhkan dalam logbook adalah 10 tindakan. Maka kemudian jenengan harus siapkan itu di dalam logbooknya 10 yang dikaji. Dokumennya dibutuhkan 3 misalnya. Maka format pengkajiannya yang jenengan siapkan adalah 3. Maka ketika itu 10 kegiatan itu terpenuhi, dokumennya ada yang dibutuhkan 3, jenengan berarti memadai. Valid adalah apabila bukti asuhan pelayanan dilakukan dengan bukti dokumen logbook, diverifikasi, ditandatangani. Utamanya untuk melihat valid ini adalah semua askep, semua logbook itu harus diketahui kepala puskesmas. Kalau di puskesmas. Kalau di rumah sakit kepala ruangan, sementara kalau kepala ruangan yang mau UKOM ditandatangani oleh kasih keperawatan. Nah, asli. Ini ada poin asli. Asli adalah bukti asuhan pelayanan dinilai merupakan asli dari yang mau mengajukan. Makanya kadang di dalam uji kompetensi suruh menulis nama. Oh, namanya siapa? Misalnya Dwi Susilo Ningrum. Loh, maka silakan ditulis di situ nama, suruh menulis untuk menyamakan apakah tulisan yang tercantum di dalam dokumentasi yang calon teruji itu sama. Karena barangkali ini dituliskan orang lain, misalnya seperti itu. Jadi ini akan ada unsur keaslian. Terkini adalah biasanya diminta dalam waktu 5 tahun terakhir, tetapi karena tidak mungkin lah kalau kita itu rajin mengerjakan dokumen di dalam Dupak sampai UKOM kok 5 tahun, tidak lah. Biasanya kita minta adalah 6 bulan terakhir. Kalau di Jawa Tengah 6 bulan terakhir kelihatannya ya. Jadi kita sudah sepakat 6 bulan terakhir yang diambil datanya, sehingga menyiapkan datanya adalah itu. Jadi ini yang terkini, bukan kemudian 10 tahun yang lalu askep pada saat sekolah diambil untuk UKOM. Itu masih juga waktu awal-awal UKOM terjadi demikian. Lanjut. Nah, ketentuan bahwa batas kelulusan adalah nilai 70. Maka tadi kalaupun mau ambil dari nilai utama dan nilai tambahan, komponen tambahan, 80 dan 20%, tetap nanti akumulasi ada 70%. Jadi nilai 70 itu harus lulus, sehingga kalau nilainya kurang masih 65, ya berarti belum lulus UKOM. Sehingga komponen utama wajib dilakukan dan komponen tambahan tidak wajib. Ini contohnya. Jadi kalau dari pelatihan, seminar, dan sebagainya, kalau untuk UKOM tidak usah. Tetapi kalau untuk STR memang wajib. Lanjut. Ini total penghitungannya. Jadi kalau mau dibuat penilaian total komponen utama 80%, komponen tambahan 20%, maka di situ lulusnya paling tidak nilai itu harus lebih dari 70. Oke, jadi tetapi itu kan bukan harus mengerjakan soal yang susah-susah. Artinya ketika dokumen itu sudah terpenuhi sebetulnya ya lengkap, valid, memenuhi, terkini, ya sudah. Kalau itu memang memenuhi semua, maka saya yakin 100% bisa terjawab, bisa didapatkan. Lanjut. Ini pelaksanaan uji kompetensi di kami yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Lanjut. Nah, ini juga lanjut. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon izin Bu Sugi untuk saya, kan waktu masih bisa dilanjutkan diskusi barang 10 menit. Nanti ya. Demikian tadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beberapa materi yang sangat menarik bagi kita semua dan materi yang terupdate sudah disampaikan oleh Bu Fajar. Masih ada sisa waktu Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan pada forum ini. Untuk audien bisa menggunakan tanda tunjuk jari yang ada di room atau di
chat yang sudah disediakan. Kami lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat. Sambil menunggu teman-teman yang bertanya, Bu Fajar akan saya sampaikan pertanyaan pertama dari Muhammad Jauhar, dari Mas Cucu ini, dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh beliau. Ini akan saya rangkum. Langsung saja, Bu Fajar. Iya. Baik. Pertanyaan pertama, tanggung jawab perawat puskesmas sebagai penyelenggara UKM, yaitu askep kelompok dan komunitas. Fenomena ini sangat banyak sekali, teman sejawat di puskesmas. Masih memiliki background pendidikan D3, kemudian formasi rekrutmen perawat, beberapa puskesmas juga D3. Di institusi pendidikan saat ini kurikulum keperawatan komunitas ditiadakan sehingga kompetensi terkait askep komunitas, kelompok khusus dan komunitas itu serta manajerial program kesehatan hanya terbatas. Bagaimana menurut Bu Fajar terkait fenomena tersebut? Apakah ada kebijakan terkait yang mengatur masalah ini? Pertanyaan kedua, ada 3 Ibu, saya sampaikan. Pertanyaan kedua, apakah terdapat peraturan reward atau intensif minimal bagi perawat puskesmas, khususnya yang non-PNS atau BLU? Pertanyaan ketiga, fenomena puskesmas dengan rawat inap cukup menarik, namun juga menjadi pertanyaan, bagaimana sih batasan pelayanan rawat inap puskesmas dengan rumah sakit tipe C atau D atau klinik? Monggo Bu Fajar, pertanyaan pertama. Silakan. Baik. Untuk yang menjawab yang pertama terkait dengan pelaksanaan perkesmas, memang sekarang seperti di Permen 26 pun sudah tercantum ya bahwa menegakkan diagnosa pun membuat intervensi itu sudah bukan merupakan kewenangan perawat yang dari vokasi. Begini, Mas Muhammad Sinten. Mas Cucu. Niku Sinten. Jadi pengadaan tenaga itu kan bisa melalui ABK. Mas, artinya kalau memang puskesmas saat ini itu mengetahui bahwa di dalam puskesmasnya itu tidak ada sama sekali perawat yang lulusan nurse, itu kan bisa pengadaan. Memang kayak seperti puskesmas kami pun kemarin banyak di Banyumas itu yang ketika sebetulnya tidak mengajukan tahu-tahu dapat CPNS lulusan D3 seperti di kami. Untuk status puskesmas rawat jalan perawat kan 5. Sementara kami sudah punya 5, dapat 4, tapi ya kami terima dengan hati, karena dikasih tenaga masa tidak mau. Nah, ketika dibutuhkan lulusan S1, kan kita BLUD bisa menyelenggarakan dengan penganggaran dari BLUD, yang anggaran BLUD yang kita punya, sehingga kita bisa rekrutmen dengan kita merekrutmen sendiri puskesmas untuk sesuai kebutuhan ketika misalnya di puskesmas butuh nurse, tetapi tidak ada dari pemerintah drop-dropan CPNS dengan nurse. Itu bisa. Ya, jadi ini pun bisa dilakukan puskesmas ketika puskesmas itu memang sudah BLUD. Jadi di tempat kami kalau di Kabupaten Banyumas sih tidak ada kesulitan selama ini, termasuk di puskesmas saya itu juga merekrut tenaga nurse ketika memang D3-nya kebetulan kalau di rumah saya nurse-nya 2, kemudian yang D3 7. Nah, tetapi kalau melihat saya kira hampir sudah terpenuhi walaupun cuma 1 perawat, 1 nurse, nggak tahu ya mungkin daerah-daerah yang agak jauh atau mungkin kebijakan kepala daerahnya berbeda sehingga penempatannya hanya D3 atau rekrutmennya hanya D3, tetapi kalau sudah BLUD sesungguhnya sangat menguntungkan karena bisa rekrutmen untuk tenaga nurse itu sendiri. Kemudian untuk perawat yang insentif sebetulnya kan sudah aturan, makanya dulu Jawa Tengah pun membuat pedoman untuk standar gaji perawat. Tapi kalau kita melihat semua dengan UMK, artinya ini pun sebetulnya harus kerjasama antara organisasi profesi dengan teman-teman perawat maupun dengan pengambil kebijakan. Artinya begini, ketika kita ingin memperjuangkan, dari organisasi itu harus berani mengambil keputusan.
di Banyumas sejak awal ada BLUD, kepala puskesmas itu sudah menanyakan ke saya dulu, bagaimana Bu Fajar gaji untuk standar perawat. Maka waktu itu kita ikut UMK dan kita bisa gunakan organisasi itu untuk mempresur pengambil kebijakan. Dengan demikian, contohnya baik di rumah sakit maupun di puskesmas, kalau gaji tidak sesuai UMK, ketika bekerja di puskesmas, di pelayanan kesehatan kan harus mempunyai SIPP. SIPP itu rekomendasinya yang mengeluarkan adalah dari OP, PPNI dalam hal ini. Maka jangan mau perawat yang gajinya hanya dikasih honor 500, kemudian ketua PPNI-nya kasih rekomendasi. Kalau saya di Banyumas nun sewu, tidak mau. Nah itu contohnya itu, sebagaimana kita harus memperjuangkan nasib teman-teman kita. Kemudian terakhir untuk yang ketiga terkait dengan yang fenomena batasan apa ya Bu? Tadi lupa nulisnya. Untuk rumah sakit rawat inap mana? Bagaimana batasan pelayanan keperawatan rawat inap? Rumah sakit untuk rawat inap itu kan puskesmas hanya untuk pelayanan primer. Pelayanan primer sebetulnya, makanya kemarin kan dari Pak Menteri yang Pak Terawang itu kan melarang ada berdirinya puskesmas rawat inap lagi nih, karena memang diutamakan bahwa puskesmas adalah untuk pelayanan, untuk promosi dan prevensi. Nah, sehingga memang sebetulnya di puskesmas itu rawat inap bukan kemudian ketika, mohon maaf, misalnya pasien dengan tipoid itu harus dirawat di situ sampai sembuh, kan tidak. Artinya kalau di situ ada proses observasi, ada proses di situ pelayanan maksimal 3 hari dirawat, kemudian kalau tidak ada perbaikan kan harus dirujuk. Jadi tidak kemudian di puskesmas seperti pelayanan spesialis, itu tidak, tapi lebih ke arah pelayanan primer kesehatan dasar. Kalaupun memang dibutuhkan, karena memang kadang puskesmas itu ada yang jauh dari rumah sakit. Nah tentunya ini dibutuhkan. Sekarang mungkin BPJS menanggung biaya dirawat inapnya kalau di rumah sakit. Tetapi apakah kita berpikir bahwa ketika harus ke rumah sakit yang nungguin itu makannya dari mana, transportnya dari mana? Itu kadang untuk BPJS-nya gratis, tetapi untuk biaya hilir mudik maupun yang menunggu di rumah sakit kan besar. Jadi kadang lokasi rumah sakit dengan puskesmas jauh. Nah ini tentunya tetap dibutuhkan. Tetapi bahwa pelayanan di puskesmas adalah tentunya untuk pelayanan kesehatan dasar. Kalaupun ada rawat inap bukan kemudian seperti pelayanan spesialis. Dan terkait dengan perawat di sini, tadi bedanya dengan rumah sakit adalah ketika ada yang telah dirawat di rumah sakit, baik dengan diare, dengan apa yang kira-kira nanti akan mengakibatkan penularan di rumah atau menurunkan kondisi rumah, dalam arti kondisi keluarga di rumah, maka perawat kan akan follow up kunjungan rumah. Tapi kalau di rumah sakit kan tidak, kecuali dari keluarga pasien, keluarga klien ini kita meminta supaya kita minta tolong jenenganlah dirawat. Tapi itu juga hati-hati loh. Ketika perawat di rumah sakit A dengan jarak perawatan misalnya rumah pasiennya sampai 20 km kok mau home care ke sana. Nah, SIPP-nya mau menggunakan mana? SIPP itu melekat di tempat kerja dan di tempat praktek perawat. Dan perawat mempunyai kewenangan praktek ada 2. Satu di Fasiankes dan satu di praktek mandiri. Kan ada alamatnya. Maka kalau di puskesmas justru bisa itu. Yang penting masih dalam wilayah kerjanya. Tetapi kalau orang non-sewu rumah sakit ingin home care kok sampai 20 kilo dari SIPP-nya rumah sakit atau di SIPP beliau itu praktek, nggak bisa. Nah itu Bu Suki. Ya. Baik Bu Fajar, untuk penanya Mas Jojo sudah clear ya? Baik, akan saya lanjutkan pertanyaan kedua Bu Fajar. Pertanyaan kedua dari Ibu Nani. Jika perawat penyelia mengerjakan butir kegiatan ahli dengan alasan di puskesmas belum memiliki perawat ahli, maka bila mengikuti uji kompetensi, apakah dapat menyertakan butir kegiatan ahli di dalam penilaiannya? Apakah ada persyaratan khusus jika perawat penyelia mengerjakan tugas-tugas ahli? Demikian Bu Fajar, monggo. Baik, terima kasih. Jadi begini Mbak Nani, itu kan butir kegiatan sudah ada. Artinya ketika saat ini puskesmas memasang di situ ABK-nya bahwa di situ tidak ada perawat ahli sama sekali, maka itu harusnya ada surat penugasan.
ada surat keterangan dari kepala dinas bahwa di Puskesmas A itu tidak ada perawat ahli, sehingga tindakan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan butir kegiatan perawat ahli dilaksanakan oleh perawat penyedia. Tetapi kalau untuk uji kompetensi itu tidak bisa dimasukkan, karena perawat penyedia tidak mungkin kenaikan jabatan lagi kan. Tapi kalau di Dupaknya boleh. Kalau di Dupak boleh, jadi dibedakan. Mana butir kegiatan yang untuk Ukom, mana butir kegiatan yang untuk Dupak. Kalau yang untuk Ukom itu benar-benar ngambil dari butir kegiatan yang harus panjenengan laksanakan. Tetapi kalau untuk Dupak boleh, cuma memang nilainya itu pun tidak 100%. Artinya begini, kalau misalnya kunjungan keluarga, pembinaan keluarga dilakukan jenengan dalam 1 tahun atau dalam 1 semester 100 kali, nilainya misalnya 5 SKP, itu kalau dihitung dengan total kunjungan yang harus dilakukan oleh perawat ahli. Tetapi ketika jenengan yang melakukan, nilainya hanya 80%. Artinya berarti jenengan hanya mendapatkan nilai SKP-nya itu hanya 4. Itu kalau di Dupak untuk kenaikan pangkat bisa. Tetapi untuk Ukom, gabung sebaiknya pakai butir kegiatannya sendiri. Itu Bu. Masih ada waktu ya Bu Fajar? Dua pertanyaan. Ini pertanyaan dari Unimus, Nurse Unimus. Nanti agak lucu sedikit Bu Fajar nih. Ukom untuk dosen perawat komunitas, bagaimana Bu Fajar? Kemudian pertanyaan yang bagus juga ini dari Angga Pambuti. Bu Fajar, golongan pengangkatan S1 plus NES, pangkat golongan ruang 3B, mulai kapan je? Karena CPNS yang baru masih tetap 3A. Oke. Kemudian 3 ya Bu, masih sekali lagi. Untuk item utama, semisal mengambil item yang serupa, boleh nggak Bu? Semisal pelayanan di bedah atau pelayanan di jiwa. Itu pertanyaannya Bu. Oh, oke. Yang pelayanan kekhususan. Baik. Silakan. Ini untuk yang Ukom ini kan Ukom untuk ASN, untuk jabatan fungsional. Artinya kalau misalnya dari Unimus itu mau untuk, kan sekarang di perguruan tinggi walaupun swasta pun kan ada jabatan kepegawaiannya, nggih. Nah, ketika memang dari Unimus sudah mau menyelenggarakan untuk kenaikan jabatan itu adalah dengan Ukom, monggo, berarti yang merumuskan itu dari Unimus. Dosen-dosen di situ harus membuat bukan hanya komunitas saja. Jadi kalau memang itu ketentuan berlaku untuk jabatan fungsional dosen, maka ya itu yang membuat ya dari monggo apa dari dikti atau dari mana, karena itu harus ada butir kegiatannya untuk dosen. Kan sama, contohnya Pak Asep di Unsud kan ada butir kegiatan untuk dosen. Ini apa? Nah, perawat pun sama, jadi jabatan fungsional perawat yang ada di puskesmas maupun rumah sakit, maka melihat dengan Permenpannya masing-masing. Nah, untuk Permenpan yang mengatur terkait dengan jabatan fungsional dosen, mohon maaf saya kurang memahami apakah ada Ukom atau tidak. Nah, sementara untuk yang fungsional di Fasyankes pun, itu seharusnya memang sudah dilaksanakan dari tahun 2018. Karena permennya itu keluar 2017, tetapi yang melaksanakan baru 5 profesi, yaitu untuk perawat, kemudian radiografer, terapis gigi dan mulut, kemudian ada rekam medis, satunya pembimbing kesehatan kerja. Itu. Nah, tetapi 2022 semua profesi jabatan fungsional di puskesmas, rumah sakit atau yang untuk tenaga profesi itu harus Ukom. Tetapi kalau untuk dosen, saya tidak memahami. Jadi kalau mau Unimus mau mengadakan uji kompetensi untuk dosennya sendiri, berarti uji kompetensi dari dosen secara keseluruhan. Mana metodenya? Monggo. Kalau kita tadi itu ada metode untuk portofolio, uji tulis, uji lesan maupun praktek. Walaupun saat ini belum bisa untuk membuat uji praktek karena bingung juga pelaksanaannya bagaimana. Membeli alat-alatnya itu juga dari mana. Sementara Dinas Kesehatan pun belum menyiapkan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan ini. Nah, kemudian untuk pengangkatan CPNS, sebetulnya Permen ini kan mulai disahkan 2019. Harusnya pengangkatan di sini sudah mulai dari tahun 2021. Karena ini sudah disahkan. Nah, tinggal monggo kebijakannya, nggih, karena kalau disesuai dengan di Permen itu sudah berbunyi disahkan kan 2019.
Permen 35. Sehingga ketika permen itu memang sudah disahkan kan hanya dilaksanakan. Cuma kadang ada kebijakan. Contohnya juga terkait hukum pengangkatan pertama menjadi jafung. Kalau di Permen 35 itu jelas pengangkatan ketika jenazah sudah diangkat CPNS dan PNS, nanti sudah jadi PNS, itu kemudian kan diangkat jabatan fungsional, itu harus hukum. Tetapi dengan adanya kondisi pandemi, maka itu kemudian ada perubahan, ada Perpres yang mengatur bahwa PP yang mengatur bahwa hukum untuk pengangkatan pertama itu ditiadakan ataupun yang upgrade. Nah, ini kan kadang kebijakan seperti itu. Nah, mungkin ini pemerintah sedang dalam proses penyesuaian, tetapi ketika di Permenpan ada, pasti nantinya akan dilaksanakan. Kemudian terkait dengan Mbak yang untuk sampai yang terakhir, yang untuk di komunitas kemudian melakukan di situ area medikal bedah, area maternitas, area jiwa, itu jangan ditulis kalau untuk UKOM, karena area itu ada di rumah sakit. Jadi masuknya nanti di dalam Perkesmas, kalau di Perkesmas jenengan itu kunjungan keluarga dengan penyakit tidak menular, gangguan jiwa di sana. Jadi untuk masuk butir kegiatannya ya kunjungan ke keluarga, pembinaan keluarga. Jangan masuk ke dalam area-area ini karena area-area ini hanya ada di rumah sakit. Jenengan bisa pelajari juknis dari Permenpan 35 itu ada juknisnya. DO definisi operasionalnya yang disebut dengan area medikal bedah, area jiwa itu ada di rumah sakit. Sehingga tidak bisa walaupun jenengan melakukan misalnya tindakan pada pasien jiwa di Puskesmas, tetapi masuknya pembinaan keluarga saja di situ dokumennya, jangan di area bedah karena areanya ada di rumah sakit. Begitu Bu Suki? Oke, terima kasih Bu Fajar. Nampaknya waktu sudah berakhir, namun masih ada satu lagi Bu Fa ini. Boleh. Yang di Puskesmas cukup tertarik ini. Di daerah kami status perawat non PNS yaitu THL, tenaga harian lepas bukan PLUD. Bagaimana Bu Fai untuk mengatasinya? Monggo Bu. Nah, itu tadi terkait dengan yang tadi untuk tenaga harian lepas. Nah, untuk pemerintah daerah masing-masing sebetulnya sudah pernah ada edaran. Sudah ada edaran dari pemerintah pusat bahwa tidak boleh merekrut tenaga semacam honorer, kan sebetulnya itu sudah ada. Tinggal pemerintah daerah itu ada kebijakan tidak terkait dengan standar gaji masing-masing dari tenaga ini. Mohon maaf kalau di kami itu sudah ada standarnya semua, sehingga kami pun menyesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk itu seperti tadi yang saya sampaikan, coba panjenengan pendekatan ke organisasi profesi di tempat panjenengan, terutama yang memberikan rekomendasi, berarti ketua DPD-nya. Supaya kan begini, itu sebetulnya kan perawat mau honorer kah mau PNS kah kan harus punya SIPP di puskesmas, di rumah sakit. Nah, jenengan sampaikan saya digaji segini. Nah, kalau saya itu minta semua tenaga honorer itu ketika minta rekomendasi saya minta daftar gaji, sehingga ketika daftar gaji itu tidak terpenuhi, perawat digaji 800, saya tidak berikan rekomendasi. Nah, ini jenengan pendekatan coba ketua DPD-nya supaya pemberi rekomendasi itu pun ikut memberikan kebijakan ataupun menjadi ikut memperjuangkan panjenengan melalui rekomendasi yang diberikan. Jangan terlalu mudah memberikan rekomendasi. Salah satunya yang kami buat adalah untuk membantu anggota tadi. Saya minta daftar gaji, sehingga saya akan berikan, karena kebetulan ini ya, saya ketua DPD juga ya Mbak, jadi saya juga membuat itu. Jadi saya ambil keputusan, saya tidak mau memberikan rekomendasi ketika di daftar gaji itu perawat digaji di bawah UMK. Minimal mendekati UMK lah. Itu jadi coba panjenengan pendekatan ketua DPD setempat, nggih. Baik, saya rasa cukup untuk pertanyaan dari audiens. Terima kasih sekali Bu Fajar atas jawaban yang sangat clear dari pertanyaan para peserta. Untuk sesi Bu Fajar, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sekali. Aplaus untuk Bu Fajar.